bahwa yang saya sampaikan ini adalah lanjutan dari tafsir surat Maryam. Kita tadi membahas dari ayat ke-80 ke-76 Tujuh, ya ya sampai tujuh ya. dengan ayat ke-80, 81 82 disinggung Belum ya. sedikit. Itu adalah tentang penggambaran orang-orang kafir musyrik yang tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi bedanya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, memang orang-orang Mekah adalah orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Tapi tidak percayanya itu dengan penuh kesombongan, ya. Bahkan menghina orang-orang beriman seperti cerita tadi, ya, Al-As bin Wa'il yang begitu sombongnya, sehingga akhirnya apa namanya nanti akan dia rasakan sendiri bahwa di akhirat nanti apa yang dia yakini itu adalah tidak benar, dia tidak mendapati seperti yang dia sangkakan bahwa akan dikumpulkan dengan hartanya kembali, dengan anak-anaknya kembali, dan orang mau bayar utang pun udah nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, kok saya punya semuanya nanti. Nah, itu di akhirat akan ada semua yang dimilikinya. Nah itu seperti itu, ya. Meskipun surat Maryam ini sebetulnya kalau dilihat dari awal itu adalah surat yang membahas tentang uh, sesuatu yang buat kita orang beriman ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin yakin dengan pertolongannya. Ya, bahwa ketika kita bertumpu berpengharapan kepadanya saja dalam kehidupan ini, maka tidak ada sesuatu yang mustahil dalam hidup. Awali dengan kisah kisah Nabi Zakaria yang sudah usia lanjut, tidak punya anak, lalu akhirnya Allah karuniakan putra yang bernama Yahya, dan ternyata itu adalah sebuah pembuktian awal, ya, daripada hal yang di sisi Allah tidak ada yang mustahil bagi hamba Allah yang beriman yang bersandar hidup kepadanya. Ternyata setelah itu Allah dia memunculkan sebuah kisah yang lebih istimewa lagi, yaitu kemunculan atau kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang bisa terlahir tanpa seorang ayah, tanpa seorang bapak. Jadi seorang wanita yang bahkan tidak pernah melacur, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki sekalipun, ya, hidupnya karena selama itu hanya di mihrab tempat ibadahnya. Nah, ternyata dia melahirkan seorang anak. Nah, ini untuk menggambarkan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, tapi hal-hal seperti ini, ayat Maryam yang berikutnya ini adalah menggambarkan para nabi dan sikap orang kafir Quraisy yang ternyata sudah seperti itu kekuatan dan kekuasaan Allah, mereka tetap tidak beriman terhadap hari kiamat, bahkan mengejek hari kiamat itu seolah-olah adalah hari yang mereka kuasai. Karena mereka masih bisa memiliki semua yang mereka miliki ketika mereka miliki itu di dunia. Ya Ya, ya. karena baru bergabung, ya, saya perlu terangkan sedikit kenapa kita sampai di surat ini. Karena kita lagi tafsirnya berurutan dari asbabun nuzul dan sudah sampai kepada surat Maryam ini. Ya. Insya Allah yang akan datang kita di penutup surat Maryam barangkali akan lebih jelas kesimpulan dari isi surat Maryam ini. Kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 66, itu orang kafir mengatakan wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, apakah kami nanti kalau sudah mati kami akan dibangkitkan lagi hidup sesudah mati ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang sedang dibahas dalam ayat lanjutan ini surat Maryam, bahwa orang-orang kafir tidak percaya itu. Khususnya orang kafir Quraisy di Mekah, kan waktu itu di Mekah, dan surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Ya, Nabi masih berada di Mekah, ya, dan saat itu menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang nggak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Allahu a'lam bishawab.